Desa mau bangun bandara, ada ganti rugi pembebasan lahan. Tanpa pikir panjang, aku orang pertama yang tanda tangan. Aku dapat 2,8 juta yuan dan pindah ke kota. Kepala desa memaki aku bodoh. Tetangga menertawakanku tolol. Katanya kalau tunggu sebentar lagi, bisa dapat tambahan 3 juta yuan. Mereka semua bersatu jadi, warga penolak ganti rugi. Tiap hari memblokade pintu proyek dan mengajak ribut. Setahun kemudian, aku menyetir balik ke desa untuk nyekar. Warga-warga yang dulu menolak itu berjongkok di pinggir lahan kosong. Sambil memegang tanganku, mereka menangis. Bandaranya batal dibangun. 1 sen pun mereka tidak dapat. Dengar semuanya, dokumen dari kecamatan sudah turun. Pembangunan bandara internasional. Lokasinya terpilih di desa Wolong kita ini. Ini berita bagus, setiap rumah dapat 2,8 juta yuan. 2,8 juta? Angka itu seperti batu yang dilempar ke air tenang. Awalnya hening seketika, lalu berubah jadi kegaduhan besar. Sebuah suara melengking berteriak. Aku kenal suaranya, itu Wangki sepupuku. Jangan setuju. Tahun lalu di kabupaten sebelah ada proyek kereta cepat. 1 rumah diganti rugi lebih dari 3 juta yuan. Masa bandara kalah sama kereta cepat? Emosi warga mulai tersulut. Mereka berdiri satu persatu dengan muka merah padam. Rumah tuaku ditambah beberapa petak sawah. Lokasinya terpencil, bangunannya juga rusak. 2,8 juta yuan? Dengan harga segitu. 00005826600100 di kota bisa beli rumah yang bagus secara tunai. Bahkan masih sisa banyak uang. Ini adalah angka yang sudah pasti. 0001028001041133 sedangkan 5 juta yuan yang mereka teriakan itu hanyalah mimpi di siang bolong. Melihat tatapan Li Fucai dan Wangki yang saling kode, aku mengerti. Mereka berdua sedang main sandiwara. Saling kerjasama. 0001111001120066 untuk menaikkan harga ganti rugi. Saya mengerti perasaan bapak ibu semua. 2,8 juta memang kedengarannya agak sedikit. 0001150000016333, maksud saya, kita harus bersatu. Jangan sampai terpecah belah. Jangan ada yang tanda tangan dulu. Benar, siapa yang tanda tangan? Dialah pengkhianat desa. Orang tuaku sudah lama meninggal. Di kartu keluarga cuma ada namaku sendiri. Semua orang di desa tahu kondisi keluargaku. Aku satu-satunya pengambil keputusan. HMPH, kenapa? Kamu punya pendapat lain? Aku tidak menghiraukan mereka. Langsung bicara pada petugas kecamatan di balik meja. Pak, saya setuju dengan skema kompensasi ini. Wah, kesadaran anak muda ini tinggi sekali ya. Sini, kemari. Kita bisa langsung tanda tangan kontraknya. Chen An, kamu sudah gila? Demi 2,8 juta kamu jual rumah leluhur? Apa kamu tidak merasa bersalah pada paman dan bibimu? Chen An, jangan main-main. Ini menyangkut kepentingan seluruh desa. Aku cuma peduli kepentingan keluargaku sendiri. Aku terima harga ini. 00014916600150 selesai bicara. Aku membelah kerumunan. Langsung menuju meja. Yang sudah tersedia kontrak dan tinta. Demi uang receh sampai tidak mengakui leluhur. Cuy, kenapa desa kita punya orang macam kamu? 000157100157 aku pura-pura tuli. 00015790000200 mengambil pulpen dan menandatangani namaku di akhir kontrak. 000200200201 Chen An, Nak Chen. 00201600000202 Terima kasih atas dukungannya. 0002040000200466 Uang kompensasi akan ditransfer ke rekeningmu dalam 3 hari. 0002040066000204 Aku mengangguk. 00020480002566 menyimpan salinan kontrak milikku. 00020656600207 300 berbalik untuk pergi. 00207300002133 Chen An. Kalau hari ini kamu berani melangkah keluar, jangan pernah harap bisa kembali ke desa Wolong. Kami tidak menganggapmu kerabat lagi. Memang itu yang aku mau. Aku sampai di rumah. Suasananya sangat sepi. 00021826600220 ini rumah bata tua yang sudah berusia puluhan tahun. Temboknya mengelupas. Di dalam rumah tercium bau apek yang khas. Setelah orang tuaku tiada, aku sendirian menjaga rumah kosong ini. Sambil menahan omongan tidak enak dari orang desa. Wajah keluarga Wangki terlintas di pikiranku. Dulu waktu mereka bangun rumah baru, katanya lahan mereka kurang. Lalu mengambil paksa 1 meter lahan rumahku. Waktu ada iuran perbaikan jalan depan rumah, keluargaku bayar, tapi mereka menunggak terus. Akhirnya ayahku yang menalangi, dan sampai sekarang tidak diganti. Sudah berapa banyak mereka mengambil keuntungan dariku selama ini? Sekarang bicara soal warisan leluhur? 0002398000240866 bicara soal hubungan kekerabatan? 00024086600242 666 lucu sekali.
Chen An, ini aku, Li Fucai. Cepat kembali ke balai desa dan batalkan tanda tanganmu. Kontrak sudah diteken, sudah sah. Sah apanya? Biar ku beritahu ya, selama komite desa tidak setuju, kontrakmu itu cuma kertas sampah. Kamu sekarang jadi musuh seluruh desa. Tahu tidak? Yang aku tahu, 3 hari lagi 2,8 juta yuan masuk ke rekeningku. Terserah kalian. 0002559002569666 mau ribut sampai kapanpun. Setelah menutup telepon, aku mulai beres-beres. Sebenarnya tidak banyak yang perlu dibawa. Cuma beberapa potong pakaian ganti. Dan foto hitam putih orang tuaku. Sisanya, perabotan tua yang rusak ini, tak satu pun yang ingin kubawa. Aku ingin berpamitan. Secara total dengan tempat ini. 2 hari kemudian, bunyi notifikasi SMS masuk. 0003 11 600 003 12 666 melihat deretan angka 0 yang panjang itu. Hatiku tidak terlalu bergejolak. Cuma ada rasa tenang karena semuanya sudah tuntas. Aku menggendong ransel sederhanaku. Melihat untuk terakhir kalinya. Rumah tempatku tinggal selama 20 tahun lebih. Aku mengunci pintu. Dan membuang kuncinya ke selokan depan rumah. Di pintu masuk desa, sekelompok orang berkumpul. Li Fucai dan Wang Qi ada di sana. Mereka melihatku. 0003 25 733 003 27 000 seperti lalat melihat darah. Habis dapat uang langsung mau kabur? Tidak semudah itu. Mau apa? Merampok? Kamu sudah memutus rezeki seluruh warga desa. Kalau hari ini tidak memberi penjelasan, jangan harap bisa pergi. Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Mereka mengepungku di tengah. Satu persatu berteriak penuh amarah. Seolah-olah aku telah melakukan dosa besar. Aku tersenyum. Rezekiku itu pemberian negara. Sedangkan rezeki kalian sendiri yang merusaknya. Apa hubungannya denganku? Jangan banyak omong. Pilihannya cuma 2, kasih setengah uangmu buat warga. Atau kamu keluar dari sini dalam keadaan babak belur. Wang Qi, kamu mengancamku? Kalau iya kenapa? Coba saja sentuh aku kalau berani. Penganiayaan ditambah pemerasan. Kira-kira berapa tahun kamu bakal mendekam di penjara? Tinju Wang Qi terhenti di udara. Wajah Li Fucai berubah-ubah pucat. Akhirnya dia maju untuk menengahi. Aduh, kita ini kan keluarga sendiri. Qi juga cuma emosi sesaat. Chen An, begini saja. Kamu jangan pergi dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Di kontrak tertulis jelas. Setelah tanda tangan, dalam 7 hari harus sudah pindah. 0016 100 0004 17 600, aku cuma mematuhi peraturan. Chen An, awas kamu. 0004 19 900 004 21 166, kamu bakal menyesal. Saat kami dapat 5 juta, tidak, 10 juta yuan nanti. Jangan datang merengek memohon pada kami. Aku tidak menoleh sedikit pun. Naik ke bus menuju pusat kota. Melihat desa Wolong yang semakin mengecil dari pandangan. Hingga akhirnya cuma menjadi satu titik kabur. Dalam hatiku tidak ada rasa rindu sedikit pun. Selamat tinggal, desa Wolong. Selamat tinggal, kalian yang katanya, kerabat. Tiba di kota. Hawa panas bercampur asap knalpot. Langsung menyambutku. Sangat berbeda dengan aroma tanah di desa. Ini adalah tempat yang penuh baja, kaca, dan peluang. Halo, saya mau beli rumah. Bayar tunai, unit sudah siap. Yang bisa langsung diputuskan hari ini. Mas, Anda datang ke orang yang tepat. Berapa budgetnya? Apa persyaratannya? 3 kamar tidur, 1 ruang tamu. Luas sekitar 100 meter persegi. Lingkungan kompleks yang agak bagus. Budget di bawah 1,8 juta yuan. Tidak masalah. Mas, lihat balkon ini. Mas, unit ini harganya 1,75 juta yuan. Sudah termasuk perabotan. Tinggal bawa koper saja. Kalau Mas serius mau ambil, saya bisa bantu negosiasi lagi. Tidak perlu negosiasi. Yang ini saja. 1,75 juta, saya beli. Mas tidak mau lihat unit lain dulu? Tidak perlu. Sisa uangnya, kubelikan mobil SUV merek lokal seharga 200.000 yuan. Setelah semua urusan selesai, masih sisa 800.000 lebih. Aku tidak menyimpannya dalam deposito. Cukup ditaruh di reksadana likuid untuk jaga-jaga. 005 28 266 0005 29 166 3 hari kemudian. Paman ketujuh meneleponku. Xiao An, sudah betah pindah ke sana? Sangat betah, Paman. Bagaimana kabar di sana? Aduh, jangan ditanya. Setelah kamu pergi, Wang Qi dan yang lain makin membuat masalah. Kenapa? Mereka patungan bangun tenda besar di depan desa. Mendirikan aliansi hak warga desa Wolong. Tiap hari ada yang jaga biar kontraktor nggak bisa masuk. Bahkan sebar brosur, katanya ganti rugi kerendahan, mau lawan sampai akhir. Kepala desa tidak melarang, dialah pemimpinnya. Li Fucai tiap hari rapat buat kasih semangat ke warga. Katanya kalau kita bertahan, nanti pasti dapat lebih dari 2,8 juta. Minimal bisa 2 kali lipat. Ada yang percaya? Semuanya percaya. 0005 59 100 006 00 000, hati manusia memang tidak pernah puas. Dapat 2,8 juta buat beli rumah di kota. Dan hidup tenang kan lebih baik. Malah pilih mengejar mimpi kaya mendadak. Sekarang mereka bilang kamu bodoh. Katanya kamu rugi 1 juta lebih, benar? Oh ya, Wang Qi juga bilang kemana-mana.
0006087330010566, kalau uangmu habis dan gak punya tempat tinggal, kamu bakal nangis minta balik ke desa. Dan saat itu, dia gak akan kasih kamu 1 sen pun. Biarkan saja dia senang. Aku sudah kebal dengan omongan seperti itu. Xiao An, waktu itu kamu tanda tangan cepat sekali. Apa kamu sudah terpikir sesuatu? Gak ada apa-apa kok, Paman. Aku cuma merasa, uang yang sudah di tangan baru benar-benar milik kita. Iya, benar juga. Ya sudah, kamu di sana jaga kesehatan baik-baik. Orang-orang ini sepertinya gak akan kapok sebelum kena batunya. Bodoh? Siapa sebenarnya yang bodoh? Waktu yang akan membuktikan semuanya. Aku membuka ponsel. Berlangganan beberapa kata kunci. Bandara. Pembebasan lahan Desa Wolong. Aku ingin melihat bagaimana sandiwara yang kumulai ini akan berakhir pada akhirnya. Hidup baruku di kota. Ternyata lebih cepat beradaptasi dari dugaanku. Tanpa ada keributan sepele antar tetangga. Tanpa ada perhitungan antar kerabat. Seluruh duniaku terasa tenang. Setengah bulan kemudian, aplikasi berita yang kucentang memunculkan notifikasi. Aku membukanya kembali. Melihat potongan wawancara Wang Qi. Berapa kisaran harga yang kalian harapkan? Paling sedikit 8 juta yuan per rumah. Sekarang polisi sudah datang. Kurang 1 sen pun kami tidak mau. Beberapa provokator pemukulan sudah ditangkap. Desa Wolong kami ini asri, airnya bagus. Setelah bandara dibangun, harga tanah di sekitar bakal melonjak. Kami melakukan ini demi anak cucu kami. Di desa kami dulu ada pengkhianat bernama Chen An. Demi 2,8 juta dia langsung tanda tangan dan kabur. Orang seperti itu cuma berpikir pendek. Tidak punya rasa kehormatan kelompok. Nanti kalau kami dapat 8 juta, dia bakal nangis pun gak ada gunanya. Orang macam dia jangan harap bisa balik lagi ke Wolong. Hahaha. Di video itu dia tampak penuh semangat. Seolah-olah 8 juta yuan sudah masuk ke kantongnya. Aku mematikan ponsel. Menyeduh secangkir teh untuk diriku sendiri. Di luar jendela, matahari terbenam dengan indahnya. Aku tidak marah sama sekali. Bahkan merasa agak kasihan pada mereka. Terjebak oleh keserakahan sendiri di desa yang kecil itu. Desa Wolong. Menghidupi mimpi kaya raya yang tidak akan pernah jadi nyata. Itu sendiri sudah merupakan sebuah hukuman. Malamnya, paman ketujuh menelepon lagi. Suaranya terdengar sangat khawatir. Xiao An, kamu sudah lihat beritanya? Wang Qi dan yang lain sudah bulat tekadnya. Pokoknya harus dapat 8 juta. Sudah lihat, paman. Aduh, mereka sudah gila. Benar-benar gila. Pihak proyek bilang maksimal cuma bisa tambah 200 ribu. Jadi digenapkan 3 juta yuan, tapi mereka tetap tidak mau. Tim negosiasi malah dipukuli. Mobil mereka juga dihancurkan. Sampai hancurkan mobil? Iya benar. Wang Qi yang larinya cepat, jadi nggak ketangkap. Sekarang desa benar-benar kacau balau. Li Fucai pun sudah nggak bisa mengendalikan situasi. Gini, biar gue kasih tahu. Warga desa sekarang terbagi jadi beberapa kubu. Ada yang minta 8 juta yuan. Ada yang minta 10 juta yuan. Bahkan ada yang bilang mending patungan bangun rumah sendiri. Terus nanti dijual jadi asrama keluarga bandara. Pokoknya omongan mereka macam-macam. Gue bisa bayangin sekacau apa situasinya. Sekelompok orang yang gak tahu apa-apa. Tapi sudah gelap mata karena angka yang gak masuk akal itu. Mulai terjadi perpecahan dan saling serang satu sama lain. Pokoknya lo jangan ikut campur. Jaga urusan rumah lo sendiri saja sudah cukup. Gue tahu. Cuma gue kasihan saja melihat mereka. Dan gue juga khawatir sama lo. Si Wang Qi yang itu sesumbar di luar sana. Katanya cepat atau lambat bakal nyari lo ke kota buat perhitungan. Suruh dia datang, gue tunggu. Dia itu orang yang bahkan gak peduli sama hukum. Ancamannya gak ada artinya buat gue. Yang sebenarnya gue pedulikan cuma proyek bandara itu. Kalau terus-terusan ribut begini, kira-kira seberapa besar kesabaran pihak pengembang dan pemerintah? Gak terasa, 3 bulan pun berlalu. Selama itu, gue menolak saran paman ketujuh. Yang beberapa kali ngajak gue balik ke desa. Kabar tentang desa Wolong masih terus terdengar sesekali. Setelah Wang Qiang dan kawan-kawan merusak mobil tim proyek, sikap pihak pengembang jadi makin keras. Bukan cuma membatalkan bonus pindah sebesar 200 ribu yuan itu. Mereka juga mengeluarkan pernyataan tegas. Kalau warga tetap menghalangi pembangunan, mereka akan menempuh jalur hukum. Untuk menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi yang timbul. Kali ini warga desa mulai panik. Tapi Wang Qiang dan Li Fucai malah ngumpulin warga lagi buat rapat besar. Katanya itu cuma gertakan dari pengembang saja. Ibarat kegelapan sesaat sebelum fajar tiba. Asal kita bertahan sedikit lagi, kemenangan pasti jadi milik kita. Wang Qiang bahkan meyakinkan mereka lebih jauh. Katanya dia punya info orang dalam. Proyek bandara ini sudah ketetapan dari provinsi. Gak mungkin bisa diubah lagi. Pengembang sebenarnya jauh lebih panik daripada kita. Tunda sehari, rugi mereka makin besar. Sekarang tinggal adu kuat siapa yang lebih tahan lama. Kebanyakan warga pun termakan omongannya lagi. Mereka memilih untuk percaya pada apa yang ingin mereka percayai. Mereka bahkan membawa masalah ini ke stasiun TV kota. Sebuah program bernama Layanan Masyarakat. Benar-benar mengirimkan jurnalis untuk meliput. Gue nonton tayangan itu di internet. Di layar terlihat, aula leluhur desa Wolong dijadikan pos komando perjuangan. Dindingnya penuh tempelan berbagai slogan. Sekelompok warga mengerumuni wartawan. Saling berebut curhat tentang nasib mereka. Kami sudah tinggal di sini seumur hidup. Sekarang cuma demi bandara, kami diusir paksa. Uang ganti ruginya sekecil itu. Gimana kami bisa nyambung hidup nanti? Kami bukan warga yang keras kepala. Kami cuma nuntut hak yang wajar. Hari gini 2,8 juta yuan bisa buat apa? Permintaan kami nggak muluk-muluk.
Ikuti saja standar daerah lain yang serupa. Kasih kami harga yang adil. Kami percaya pemerintah, percaya hukum, pasti bakal kasih jawaban yang memuaskan. Nama Wang Qiang dan Li Fucai benar-benar dipuja di desa saat itu. Mereka bahkan membentuk tim pengawas. Bergantian jaga di gerbang desa setiap hari. Memeriksa setiap mobil asing yang masuk. Takut ada warga yang diam-diam nego sama tim proyek. Seluruh desa Wolong berubah jadi benteng yang sangat tertutup. Mereka bersatu padu, menjaga mimpi jadi kaya dengan 8 juta. Bahkan sampai 10 juta yuan. Setahun pun berlalu begitu saja. Saat musim semi tiba kembali, GW sudah benar-benar mapan di kota. Modal yang GW punya GW manfaatkan. Buat kerja sama bareng teman. Membangun perusahaan media kecil-kecilan. Meski skalanya nggak besar, tapi bisnisnya stabil. Dan penghasilannya lumayan. GW sudah sepenuhnya terbiasa dengan ritme hidup di kota. Setiap hari nyetir ke kantor, nongkrong bareng teman di akhir pekan, atau pergi ke gym buat cari keringat. Desa Wolong, tempat GW lahir dan tumbuh, kini terasa makin samar di ingatan GW. Persis seperti foto lama yang sudah pudar warnanya. Wajah Wang Qiang, Li Fucai, dan yang lainnya. Bahkan hampir sudah nggak bisa GW ingat lagi. GW pikir, hubungan GW sama desa itu sudah benar-benar putus. Sampai akhirnya menjelang festival Qingming, GW dapat telepon dari paman ketujuh. Xiao An, Qingming tahun ini, lo mau balik buat ziarah ke makam orang tua lo? Balik kok. Ada apa paman? Lo masih dengar nggak? Iya, masih. Xiao An sepertinya bakal ada masalah besar di desa. Masalah apa? Itu, tim proyek bandara. Sudah hampir 3 bulan nggak ada yang datang. 3 bulan? Iya. Dulu biasanya mereka masih sering kirim orang buat ngecek. Walaupun nggak masuk ke dalam desa. Tapi mereka masih kelihatan di sekitar sini. Tapi sejak tahun baru lewat, batang hidungnya sudah nggak kelihatan. Kantor sementara proyek yang di depan desa itu sudah kosong melompong. Terus Wang Qiang dan yang lainnya gimana? Awalnya mereka bilang kalau pengembang sengaja pura-pura mati. Buat nekan kita supaya menyerah duluan. Wang Qiang nyuruh semua orang tetap tenang. Katanya kemenangan sudah di depan mata. Tapi ini sudah 3 bulan, nggak ada tanda-tanda sama sekali. Kemarin lusa, menantu GW yang kerja di kantor kecamatan. Dia diam-diam ngasih tahu kalau ada selentingan kabar. Kabar apa? Katanya provinsi habis ngadain rapat. Mereka ngerasa biaya pembebasan lahan di desa kita terlalu tinggi. Apalagi kondisi sosial di sini dianggap nggak kondusif. Keputusan awalnya, lokasi bandara baru bakal dipindah ke kota Fengming di sebelah kita. Beritanya sudah pasti? Belum pasti juga, baru rumor, tapi warga desa sudah mulai panik. Minggu lalu Wang Qiang bawa beberapa orang ke kecamatan buat nanya, tapi masuk lewat gerbang saja nggak dibolehin. Sekarang mereka coba telepon kepala desa, tapi malah nggak diangkat. Banyak orang yang nggak bisa tidur tiap malam. Tiap hari cuma bisa ngumpul di pos sambil menghela napas. Mereka belum sadar seberapa serius masalahnya. Ada yang sadar, tapi nggak berani ngomong. Wang Qiang masih saja keras kepala. Siapa yang berani bilang bandaranya nggak jadi, bakal langsung diamuk. Dia ngatain orang pengkhianat, katanya dia punya kenalan di provinsi. Pasti bisa dapat kabar yang benar. GW cuma bisa tersenyum getir. Sudah sampai tahap ini, dia masih saja bermimpi. Xiao An, lo, kali ini kalau balik harus hati-hati ya. Emosi orang desa lagi nggak stabil sekarang. Sudah kayak tau mesiu, disenggol dikit langsung meledak. Jangan sampai lo memancing emosi mereka. GW mengerti, paman. Terima kasih sudah ngasih tahu semua ini. Tepat di hari festival Qingming, GW memutuskan untuk menyetir balik ke desa Wolong. Bukan karena apa-apa. Cuma pengen ke makam orang tua. Dan bilang ke mereka, kalau anak mereka hidup dengan sangat baik di kota. Dan juga, ingin melihat sendiri akhir dari lelucon ini. Hati GW terasa begitu tenang, nggak seperti sebelumnya. Pas mau sampai pintu keluar jalan tol, tiba-tiba HP GW bergetar. GW lirik sebentar, ternyata notifikasi berita dari aplikasi resmi kota. Judulnya tebal, terasa seperti palu godam, yang menghantam keras ke hati GW. Pengumuman final mengenai perubahan lokasi. Proyek bandara baru Sinyu. GW meminggirkan mobil pelan-pelan di bahu jalan darurat. Lalu membuka detail beritanya. Isinya singkat dan padat. Bahasanya formal dan terasa dingin. Dikarenakan lokasi awal menemui kendala besar dalam pembebasan lahan, yang menyebabkan proyek terhenti. Demi menjaga jadwal pengerjaan, diputuskan seluruh proyek bandara dipindahkan ke kota Fengming. Pengumuman berlaku sejak hari ini. Di bagian akhir ada tambahan kalimat. Segala perjanjian awal dan skema kompensasi pada lokasi proyek lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Sejak tanggal pengumuman ini diterbitkan, GW menatap kata-kata itu cukup lama. Itu artinya, kontrak yang GW tanda tangani dulu pun, secara teori sudah nggak berlaku. Tapi uangnya sudah di tangan GW. Rumah dan mobil pun sudah kebeli. Hidup baru GW sudah berjalan di jalur yang benar. Pengumuman ini buat GW cuma sekadar kertas kosong. Tapi buat orang-orang di desa Wolong, kalimat itu adalah vonis mati bagi mereka. Itu membuktikan kalau perlawanan mereka selama setahun ini hanyalah sebuah lelucon konyol. Mimpi 8 juta yuan mereka hancur. Bahkan ganti rugi 2,8 juta awal pun ikut lenyap jadi abu. GW nyalain mobil lagi dan turun dari tol, lanjut berkendara ke arah desa Wolong. Hujan turun makin deras. Makin dekat ke desa. Jalannya makin berlumpur. Jalan aspal yang sempat diperbaiki. Karena rencana bandara itu berhenti dikerjakan saat baru setengah jalan. Sisanya masih jalan tanah biasa. Hancur lebur dilewati truk-truk proyek. Penuh dengan kubangan air lumpur kuning.
Ban mobil GW sampai mencipratkan lumpur setinggi orang. Dari jauh GW sudah lihat gerbang desa. Pos perjuangan yang dulu sangat dibangga-banggakan Wang Qiang dan kawan-kawan. Sekarang kondisinya sudah rusak nggak terawat. Spanduk merahnya robek-robek kena angin dan hujan. Cuma tersisa setengah yang menggantung. Tulisannya pun sudah buram nggak terbaca. Kelihatannya kayak luka yang lagi berdarah. Pos itu kosong melompong. Seluruh desa terasa sangat suram. Nggak terdengar ada suara orang sama sekali. Cuma ada suara deru angin dan hujan. GW parkiri mobil di depan kantor desa. Ini adalah pusat desa. Tempat rapat besar warga diadakan dulu. GW turun dari mobil, sambil ngebuka payung. Pintu rumah warga semua tertutup rapat. Tanda X merah yang dulu disemprot di tembok-tembok. Sudah pudar warnanya karena kehujanan. Di sebelahnya, ada tulisan baru lagi. Yang dibuat pakai kapur putih. Slogan-slogan itu, terasa sangat ironis di tengah cuaca dingin begini. Chen An? Paman keempat? Iya, ini GW. Lo sudah balik? Gimana di kota? Katanya lo sudah jadi orang kaya ya di sana? Orang-orang desa mana? Pada di sana tuh, lagi berantem. Tiap hari kerjaannya cuma ribut. Chen An, lo berani-beraninya balik ke sini. Gaya lo ke juga ya, sudah bawa mobil sendiri. Mau ngetawain kami lo? GW cuma balik buat ziarah ke makam bokap nyokap. Ziarah? Halah, jangan pura-pura baik deh. Lo pasti cuma pengen lihat kami menderita, kan? Lo sebenarnya sudah tahu kan kalau bandaranya batal? Begitu warga di belakang mendengar kata, bandaranya batal. Tubuh mereka langsung bergetar. Wajah mereka seketika ketakutan. Ternyata paman ketujuh benar. Berita itu selama ini cuma dianggap rumor yang gak mau mereka percaya. Xiao An sudah, jangan dengerin omong kosong Wang Qiang. Dia cuma lagi stres berat saja. Tahun ini memang berat buat dia. Setahun ini gak mudah buat siapapun. Dia mencoba cari simpati. Gak mudah? Nungguin tanah kosong? Sambil mimpi dapat 8 juta yuan? Ya jelas gak mudah. 8 juta apa? Sekarang bayangannya saja sudah gak ada. Babi peliharaan GW sudah GW jual semua demi nunggu uang itu. Terus sekarang gimana nasib GW? Tangisannya mulai menular ke warga lain. Diam lo, ngapain pakai nangis segala? Suasana makin bising dengan orang-orang yang mulai histeris. Nggak mungkin. Si Chen An ini cuma mau merusak mental kita saja. Pak Kades. Bang Qiang. Gawat, pemerintah sudah keluarin pengumuman resmi. Beneran sudah ada pengumumannya. Coba lihat HP kalian, semua berita sudah posting. Bandaranya pindah ke kota Fengming. Di tempat kita sudah nggak ada lagi. Habis semuanya. Ya Tuhan, beneran nggak jadi di sini? Wang Qiang. Katanya lo punya info orang dalam? Katanya bandaranya pasti dibangun di sini? Sekarang lo mau bilang apa? Gara-gara kalian ngotot jadi, warga keras kepala. Gara-gara kalian ngotot minta 8 juta yuan. Sekarang syukurin. 1 sen pun kita nggak dapat. Why jangan berantem. Mukulin mereka juga percuma. Emang uangnya bisa balik? Kini mata semua orang tertuju padanya. Secara bersamaan, pandangan mereka kembali tertuju pada GW. Sorot mata itu sudah benar-benar berbeda dibanding setahun lalu di aula leluhur. Bukan lagi hinaan, cemoohan, atau kemarahan. Melainkan campuran antara penyesalan yang mendalam dan permohonan. Tatapan yang nyaris putus asa. Di mata mereka, GW telah menjadi satu-satunya orang yang berhasil meraih tali penyelamat. Satu-satunya yang sukses. Xiao An, paman salah. Paman minta maaf sama lo. Paman memang gak tahu diri. Paman sudah gelap mata. Gara-gara dengerin hasutan Wang Qiang, paman malah ngajak orang-orang berbuat bodoh. Kami semua ini memang bodoh. Hahaha, Wang Qiang. Cepat minta maaf sama adik sepupu lo. Ngomong dong. Dasar anak gak berguna. Chen An. Kakak salah. GW bukan manusia. GW brengsek, gak seharusnya GW ngomporin orang jadi warga keras kepala. Gak seharusnya GW maki-maki lo dan nahan lo pergi. GW serakah, GW sudah mencelakai semua orang. GW minta maaf sama seluruh warga desa. GW sudah berdosa sama leluhur desa Wolong. Adikku, tolong lihat mendiang orang tua lo. Tolong selamatkan kami. Lo pasti punya cara, kan? Iya kan? Kenalan lo di kota kan banyak. Tolong bicarakan. Sama atasan, bilang ke pengembang kalau kami nggak minta 8 juta lagi. Kami nggak bakal minta macam-macam lagi. Dikasih harga awal 2,8 juta saja sudah cukup. Boleh ya? Kami mohon banget sama lo. Setahun yang lalu, demi uang lebih, bantu kami, ya? Iya, kami sudah sadar kalau kami salah. Kami benar-benar menyesal. Asalkan bisa dapat uang itu, dulu mereka mencaci GW sebagai pendosa desa. Setahun kemudian, demi mendapatkan kembali uang yang seharusnya milik mereka, mereka malah menganggap GW sebagai juru selamat. Benar-benar ironi yang luar biasa. Pengumumannya sudah jelas tertulis. Ini jalan yang kalian pilih sendiri. Setelah selesai membersihkan rumput liar di makam dan hendak pergi, GW melihat di pinggir lahan kosong depan desa. Wang Qiang, Li Fucai, dan warga desa lainnya masih saja bersimpuh di tanah berlumpur itu, menatap ke arah GW pergi. Bagaikan sekumpulan patung tanah yang kehilangan nyawa. GW masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin.
mobil mulai melaju meninggalkan desa Wolong. Melalui kaca spion, desa tempat Gewe lahir dan dibesarkan itu, beserta orang-orang yang bersimpuh di tanah, perlahan makin mengecil. Hingga akhirnya benar-benar hilang dari pandangan. Gewe tahu kalau Gewe nggak akan pernah kembali lagi. Kisah konyol yang tragis tentang desa Wolong ini sudah saatnya berakhir. 2 bulan pun berlalu. Waktu memasuki puncak musim panas. Perusahaan media Gewe dapat proyek besar. Kalau proyek ini berhasil diselesaikan, skala dan reputasi perusahaan pasti bakal naik kelas. Selama masa itu, Gewe sibuknya minta ampun. Tiap hari cuma bolak-balik antara kantor dan klien. Rapat, revisi konsep, dan mantau progres. Meski capek, tapi hati Gewe merasa sangat puas. Malam itu, baru saja selesai makan malam dan tanda tangan kontrak final dengan klien. Setelah klien pulang, Gewe dan rekan bisnis Gewe, Zhang Lei, makan di warung pinggir jalan buat merayakannya. Chen An, gila lo keren banget. Dengan dapat proyek ini, posisi kita tahun ini sudah benar-benar aman. Akhir tahun nanti, kita ganti mobil yang lebih bagus ya. Hahaha. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Jujur saja, Gewe sudah kenal lo setahun lebih. Tapi Gewe ngerasa lo itu punya rahasia tersendiri. Lo nggak kayak kita-kita yang emang asli orang kota. Lo punya semacam gimana yang ngomongnya? Ketegasan. Lo tegas sama diri sendiri, tegas juga sama masa lalu. Gewe cuma minum bir dan gak menjawab. Omongan dia benar. Kalau Gewe nggak keras sama diri sendiri, kalau Gewe nggak bisa ninggalin masa lalu, mungkin sekarang Gewe masih di desa Wolong. Bersama mereka semua. Cuma bisa meratap di depan lahan kosong itu. HP Gewe bunyi. Ternyata telepon dari paman ketujuh. Sejak telepon terakhir kali, kami sudah lama nggak kontak-kontakan. Xiao An, paman gak ganggu kan? Hahaha, suara paman ketujuh. Terdengar jauh lebih ceria dibanding terakhir kali. Gak kok paman, baru saja selesai kerja. Paman sudah mapan di sana? Sudah aman semua. Sekarang paman tinggal bareng anak paman. Dia nyariin paman kerja jadi satpam perumahan. Kerjanya santai, tiap bulan dapat gaji lumayan. 100 kali lipat lebih baik daripada di desa. Paman telepon hari ini cuma mau bilang terima kasih. Kalau bukan gara-gara dengerin saran lo dulu, buat gak ikut-ikutan mereka yang keras kepala. Mana mungkin paman bisa ngerasain hidup enak kayak sekarang. Sekarang paman baru sadar. Jadi orang itu jangan serakah. Hidup apa adanya itu jauh lebih baik. Hahaha, syukur deh kalau paman sudah paham. Oh iya, ada kabar nih. Desa Wolong sekarang sudah benar-benar jadi desa mati. Beberapa hari lalu hujan badai besar. Banjir bandang nerjang lubang besar di timur desa itu. Airnya meluap sampai ke pemukiman. Beberapa rumah sampai terendam. Orang-orang yang tersisa sekarang sudah pada pindah semua. Numpang di rumah saudara atau teman. Sekarang di desa sudah nggak ada orang satupun. Cuma tersisa rumah-rumah kosong yang rusak. Satu desa pun akhirnya hilang secara fisik. Terus Li Fucai gimana? Dia setelah kena stroke kan terbaring terus di puskesmas. 2 hari lalu dia meninggal. Anaknya bawa jenazahnya balik, dan dimakamin seadanya di pemakaman leluhur. Waktu acara pemakamannya, termasuk keluarganya sendiri, gak sampai 10 orang yang datang. Miris banget. Kalau soal Wang Qiang, paman ketujuh bilang sudah gak ada lagi yang pernah melihatnya. Bahkan gak ada yang mau bahas dia lagi. Dia hilang begitu saja seperti ditelan bumi. Setelah menutup telepon, Gewe melihat kerumunan orang yang ramai di warung itu. Sambil minum bir dingin, rasanya seperti berada di dunia yang berbeda. Li Fucai meninggal. Wang Qiang menghilang. Desa Wolong pun lenyap. Ikatan terakhir Gewe dengan dunia itu kini benar-benar sudah putus. Lewat telepon dari paman ketujuh tadi. Lagi mikirin apa sih? Gewe tersadar dan tersenyum tipis ke dia. Gak apa-apa, cuma teringat beberapa hal dari masa lalu. Masa lalu ya biarlah berlalu. Kita harus terus menatap ke depan. Ayo habiskan gelas ini, besok kita berjuang lagi. Gewe mengangkat gelas, dan meminumnya sampai habis. Iya, terus menatap ke depan. Masa depan Gewe ada di kota yang megah ini. Di tengah gemerlap lampu kota ini. Setahun pun berlalu lagi. Perkembangan perusahaan lebih lancar dari yang Gewe bayangin. Gewe berdiri di depan pintu hotel untuk menunggu. Kami sukses menyelesaikan promosi resor wisata. Nama kami langsung melejit. Dikenal luas di industri ini. Orderan naik berkali-kali lipat. Bisnis kami berkembang pesat. Semua kesepakatan dinyatakan batal. Dari tim kecil yang cuma 10-an orang. Sekarang sudah lebih dari 50 orang. Gewe yang dulu berjuang sendirian. Sekarang sudah jadi bos sungguhan. Gewe sudah ganti mobil. Dari mobil biasa, jadi mobil mewah buatan Jerman. Gewe juga beli apartemen yang lebih luas. Di kawasan elit yang lebih dekat ke kantor. Gewe dikenal orang sebagai Pak Direktur Chen yang sukses di usia muda. Keluar masuk gedung perkantoran mewah. Hadir di berbagai jamuan bisnis. Dan bergaul dengan berbagai kalangan elit. Hidup Gewe terasa sibuk tapi berkelas. Gewe sudah lama gak kepikiran soal desa Wolong lagi. Tempat itu, orang-orangnya, dan segala urusannya. Semua terasa seperti mimpi samar di kehidupan masa lalu. Siang itu, Gewe ada janji makan siang dengan klien penting. Di restoran berputar. Hotel bintang 5 di pusat kota. Setelah selesai urusan, Gewe mengantar klien sampai ke lobi. Pak Chen, gak usah diantar lagi. Senang bekerja sama dengan Anda. Sama-sama, Pak Li. Petugas valet sedang membawa mobil Gewe. Karena jam makan siang, jalanan di luar hotel sangat ramai.
Sinar matahari agak menyilaukan. Gewe menyipitkan mata sedikit. Gak jauh dari sana, di depan gerbang sebuah proyek bangunan. Sekelompok kuli bangunan lagi duduk di pinggir jalan makan nasi kotak. Pakaian mereka penuh debu dan bekas cat. Wajah mereka terlihat sangat lelah. Pemandangan biasa yang sering ditemui di kota besar. Tiba-tiba tertuju pada salah satu dari mereka. Dia sedang memegang kotak nasi. Makan dengan sangat lahap seolah-olah dia sudah kelaparan sangat lama. Gak tahu kenapa. Gewe ngerasa sosok itu gak asing. Orang itu badannya kurus banget. Benar-benar tinggal kulit pembalut tulang. Rambutnya acak-acakan. Jenggotnya pun berantakan. Kulitnya hitam terbakar matahari. Mungkin karena merasa lagi diperhatiin. Orang itu refleks mengangkat kepala. Melihat ke arah Gewe. Pas mata kami bertemu. Kami berdua sama-sama terpaku. Waktu seolah berhenti di detik itu. Meski dia sudah berubah banyak. Terlihat sangat tua. Layu dan menyedihkan. Tapi Gewe tetap bisa langsung mengenali dia. Wang Qiang. Dia juga jelas mengenali Gewe. Sorot matanya menunjukkan rasa nggak percaya. Gak lama kemudian, rasa kaget itu berubah jadi rasa malu dan takut, hingga wajahnya memerah padam. Tangannya yang memegang kotak nasi gemetaran hebat, sampai nasinya tumpah ke tanah. Dia buru-buru menunduk. Awalnya Gewe nggak terlalu peduli, lalu berbalik membelakangi Gewe. Tapi mata seolah-olah pengen menghilang di telan bumi. Gewe bisa melihat pundaknya yang kurus itu gemetar hebat. Gewe cuma berdiri mematung di sana, menatap dia dalam diam. Jarak kami nggak sampai 20 meter. Tapi rasanya seperti ada jurang pemisah yang lebar. Bagaikan surga dan neraka. 2 tahun lalu di aula leluhur desa Wolong. Dia menunjuk hidung Gewe dan maki-maki Gewe sebagai pendosa desa. Setahun lalu di tengah lumpur depan desa. Dia bersimpuh di depan kaki Gewe. Memohon bantuan Gewe. Dan sekarang, kami bertemu lagi secara nggak sengaja di kota mewah ini. Bahkan untuk mengangkat kepala dan menatap Gewe pun, dia sudah nggak berani. Bahkan untuk melihat Gewe sedetik pun dia nggak sanggup. Pak Chen, mobil Anda sudah siap. Gewe tersadar. Mengalihkan pandangan. Gewe mengangguk ke petugas pintu, lalu masuk ke dalam sedan mewah Gewe. Gewe nggak menoleh ke arah sana lagi. Mobil melaju dengan tenang. Masuk ke tengah arus kemacetan kota. Melalui kaca spion. Lalu berubah jadi rasa kaget yang luar biasa. Lokasi proyek bangunan itu. Sekelompok kuli yang makan di tanah. Serta sosok Kuyu yang menyedihkan itu. Dengan cepat mengecil. Lalu hilang dari pandangan. Gewe menyalakan musik di mobil. Alunan musik yang merdu memenuhi kabin mobil. Di balik kaca jendela, terlihat deretan gedung pencakar langit. Kota yang penuh energi. Gewe tahu kalau mimpi buruk soal desa Wolong itu. Dan kakak sepupu yang bernama Wang Qiang itu. Kini sudah benar-benar Gewe tinggalkan jauh di belakang. Mereka hanyalah catatan kecil yang gak berarti. Dalam perjalanan hidup Gewe. Dan jalan Gewe. Masih membentang luas ke depan. Menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Semenjak ketemu Wang Qiang di depan hotel tadi. Hati Gewe agak sedikit gak tenang selama beberapa hari. Bukan karena Gewe merasa kasihan. Apalagi iba. Tapi cuma rasa konyol saja. Skenario takdir. Terkadang ditulis jauh lebih aneh dibanding novel manapun. Jauh lebih ironis. Padahal dulu kami tumbuh di bawah atap yang sama. Hanya dalam waktu singkat, 2 atau 3 tahun. Jejak kehidupan. Terbelah menjadi 2 garis paralel yang tidak akan pernah bersinggungan. Satu menuju ke atas awan. Satu lagi jatuh ke dalam lumpur. Rasa absurd ini membuatku memiliki pemikiran yang lebih dalam. Terhadap uang dan kesuksesan. Chen An, apa yang kau pikirkan? Sampai melamun begitu. Malam ini ada jamuan amal. Para petinggi kamar dagang akan pergi ke sana. Aku sudah dapat 2 surat undangan. Temani aku untuk melihat dunia luar. Sekalian menjalin relasi. Sebenarnya aku ingin menolak. Tapi melihat dia begitu bersemangat. Akhirnya aku mengangguk juga. Perusahaan sudah sampai pada tahap ini. Sosialisasi dan jamuan makan memang tak terelakkan. Jamuan diadakan di sebuah klub mewah di tepi sungai. Bayangan orang asing dan denting gelas yang saling beradu. Di udara. Dipenuhi dengan aroma parfum mahal dan tawa yang lirih. Wajah setiap orang dihiasi dengan senyuman. Yang sangat indah dan sopan. Membicarakan bisnis bernilai puluhan juta. Dan tren investasi untuk kuartal berikutnya. Sang Lei seperti ikan yang berenang masuk ke kerumunan. Berjabat tangan dengan yang ini. Bersulang dengan yang itu. Dengan cepat dia sudah asyik mengobrol. Dengan beberapa orang yang terlihat seperti bos. Sedangkan aku merasa agak tidak pada tempatnya. Acara seperti ini. Mengingatkanku pada aula leluhur di desa Wolong. Analogi yang sangat aneh. Tetapi pada intinya, mereka tidak ada bedanya. Di aula leluhur. Penduduk desa menjadi gila karena 8 juta yang semu. Di sini, orang-orang bermanuver karena proyek. Dan keuntungan yang nyata dan bisa disentuh. Di mata orang-orang, membara hal yang sama. Hasrat. Hanya saja hasrat di sini dikemas lebih beradab, lebih elegan. Sambil memegang segelas sampanye, aku berjalan ke balkon yang relatif tenang, melihat pemandangan sungai di luar jendela. Tuan Chen sepertinya tidak terlalu suka acara ramai seperti ini. Suara dingin seorang wanita terdengar di sampingku. Aku menoleh, melihat seorang wanita bergaun putih. Usianya sekitar 27 atau 28 tahun. Tampangnya cakap, hanya memakai jam tangan simpel. Terlihat sangat menonjol di tengah kemewahan ini. Aku mengenalnya. Penanggung jawab proyek yayasan, Su King. Bukannya suka atau tidak suka. Hanya saja kurang terbiasa. Bisa dimengerti.
Kebanyakan orang datang ke sini untuk mengambil sesuatu. Mengambil koneksi. Mengambil sumber daya. Saat tujuanmu bukan untuk mengambil sesuatu. Wajar saja jika merasa tidak cocok. Perkataan itu ada benarnya juga. Nona Su memiliki wawasan yang sangat luas. Lalu, untuk apa kau datang ke sini? Aku datang untuk memberi. Memberi mereka kesempatan untuk mengeluarkan uang. Sebuah kesempatan untuk membuat mereka merasa mulia. Dan sekalian kesempatan untuk pemotongan pajak. Nada bicaranya tenang. Tapi perkataannya mengandung ketajaman. Aku tidak tahan untuk tidak tertawa. Wanita ini sangat menarik. Sepertinya di mata Nona Su. Berderma bukanlah hal yang sakral. Amal itu sendiri. Sangat sakral. Tapi orang-orang itu, seperti pembeli barang antik di pelelangan. Apakah mereka benar-benar mengapresiasi atau hanya membeli tiket masuk? Atau sekadar menikmati kepuasan membuang uang? Pertanyaannya sangat tepat mengenai hatiku. Aku terdiam sejenak. Mungkin semuanya ada. Tapi apapun motivasinya. Hasil akhirnya adalah yayasan mendapatkan uang, itu hal yang baik. Tuan Chen ternyata sangat berpikiran terbuka. Benar, kami hanya peduli kemana uang itu pergi. Dibandingkan dengan motivasi munafik itu. Kami lebih menghargai hasil yang nyata. Pragmatis. Sama saja. Aku sudah menyelidiki perusahaan Tuan Chen. Dalam 1,5 tahun dari nol menjadi bintang baru di industri. Sepenuhnya mengandalkan visi dan sikap pragmatis. Tuan Chen, Anda lebih mengerti pentingnya hasil. Dibandingkan kebanyakan orang di sini. Kami saling berbalas senyum. Saat itu pembawa acara mengumumkan lelang amal resmi dimulai. Item lelang pertama. Lukisan pemandangan dari pelukis kontemporer terkenal. Adalah lukisan pemandangan dari pelukis kontemporer terkenal. Harga awal 500.000. Para orang kaya mulai bergantian mengangkat papan. Harga terus merangkak naik, 800.000. 1 juta, 1,2 juta, 1,2 juta. Aku melihat papan-papan nomor itu. Namun dalam pikiranku adalah gersangnya desa Wolong dan lubang air besar. Kekayaan yang ingin mereka dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Di sini hanyalah sebuah permainan yang tidak berarti. Betapa absurdnya. Dan betapa menyedihkannya. Setelah jamuan amal itu, Suking dan perkataannya tentang hasil, serta motivasi, bagaikan sebuah kerikil, yang menimbulkan riak terus-menerus di hatiku. Aku mulai merenungkan sebuah pertanyaan dengan lebih dalam. Apa sebenarnya tujuanku mencari uang? Awalnya adalah untuk bertahan hidup, untuk melarikan diri dari desa yang membuatku sesak itu, agar memiliki tempat bernaung di kota ini. Kemudian adalah untuk membuktikan diri, membuktikan bahwa pilihanku benar, membuktikan bahwa aku lebih bervisi daripada orang yang mengejekku. Sekarang rumah sudah ada, mobil sudah ada, perusahaan juga sudah berjalan di jalur yang benar. Angka di rekening bank terus bertambah setiap hari. Fase bertahan hidup dan membuktikan diri sudah terlewati. Lalu apa berikutnya? Aku tidak ingin menjadi mesin yang tidak tahu harus melakukan apa, selain mencari uang. Juga tidak ingin menjadi orang kaya yang boros di jamuan makan itu, yang menggunakan uang untuk menumpuk kesombongan. Kekayaanku seharusnya memiliki tujuan yang lebih bermakna dari ini. Seminggu kemudian aku mengadakan rapat rutin manajemen di perusahaan. Rapat berakhir. Semua orang sudah pergi. Aku memanggil Zhang Lei. Lazy, tinggallah sebentar. Ada apa? Ada urusan lagi? Menurutmu, berapa laba bersih perusahaan kita saat ini dalam setahun? Haha. Zhang Lei langsung bersemangat. Dia mengambil kalkulator dan menekannya dengan cepat. Lalu, menyebutkan angka yang membuatku sendiri agak terkejut. Perkiraan konservatif. 8 digit, dan sedang menuju 9 digit. Kenapa? Ingin bagi-bagi bonus akhir tahun? Bonus itu sudah pasti. Tapi aku sedang memikirkan hal lain. Aku ingin membentuk sebuah departemen. Atau bisa dibilang meluncurkan sebuah proyek. Namanya tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan? CSR? Chen An, kau tidak salah kan? Kita ini perusahaan rintisan. Masih dalam masa ekspansi cepat. Setiap sen harus digunakan untuk hal yang sangat krusial. Melakukan hal semacam itu adalah yang dilakukan perusahaan publik besar demi reputasi. Apa kita sekarang tidak terlalu cepat? Tidak cepat. Aku bukan melakukannya demi reputasi. Lalu untuk apa? Potongan pajak? Juga bukan. Lazy, uang selain untuk ganti rumah dan mobil, apalagi gunanya? 10 tahun, 20 tahun kemudian. Saat perusahaan sudah tidak ada. Siapa yang akan mengingat kita? Apa yang sudah kita tinggalkan? Pikiranmu terlalu jauh. Tidak jauh. Aku ingin menggunakan 3% dari laba bersih tahunan perusahaan untuk mendirikan dana pendidikan khusus. Dana pendidikan? Benar. Kita tidak melakukan donasi sembarangan. Tidak membangun sekolah harapan. Hanya melakukan satu hal, menyokong. Khusus menyokong para siswa dari daerah miskin yang berhasil masuk ke universitas ternama. Sokongan ini tidak gratis. Menanggung biaya selama 4 tahun. Setelah lulus bebas memilih pekerjaan. Tapi mereka harus mengembalikan dana bantuan itu tanpa bunga dalam 10 tahun. Dengan begitu, wadah dana ini bisa terus berputar. Setelah Zhang Lei mendengar itu, dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Dia menatapku dengan tatapan penuh selidik dan ketidakpahaman. Lama kemudian dia baru berbicara, Chen An, bolehkah aku bertanya kenapa? Kenapa harus pendidikan? Karena pendidikan adalah satu-satunya jalan bagi seseorang untuk benar-benar lepas dari belenggu lingkungan asalnya. Hal itu tidak memberi mereka uang, tapi memberi karir, pengetahuan, dan hak untuk memilih. Aku tidak ingin mereka menganggap ini sebagai sedekah.
Di dunia ini tidak ada juru selamat. Manusia pada akhirnya harus mengandalkan diri sendiri. Yang kita berikan kepada mereka hanyalah tuas untuk menggerakkan nasib, bukan tempat tidur empuk agar mereka bisa bermalas-malasan. Kata-kata ini hampir merupakan kesimpulan dari hidupku sendiri selama beberapa tahun terakhir. Aku mengerti. Kau benar. Sebuah perusahaan harus memiliki ambisi lain selain uang. Untuk hal ini, aku mendukungmu. Katakan saja apa yang perlu kulakukan. Haha, bagus. Hal pertama, bantu aku membuat janji dengan Nona Suking dari Yayasan Amal Singguang. Aku rasa, menyerahkannya kepada lembaga profesional untuk dijalankan akan jauh lebih baik daripada meraba-raba sendiri. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan masa depan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan hatiku sendiri. Aku ingin menggunakan cara ini untuk berdamai sepenuhnya dengan masa laluku. Bukan memaafkan, tetapi melampaui. Pertemuan keduaku dengan Suking diadakan di kantor yayasannya. Itu adalah sebuah gedung kecil yang tidak mencolok. Dekorasi kantornya juga sangat simpel. Selain tumpukan dokumen dan berbagai foto proyek, tidak ada dekorasi tambahan lainnya. Staf berlalu lalang. Setiap orang tampak terburu-buru. Namun di wajah mereka, ada sesuatu yang jarang kulihat di gedung perkantoran komersial, yaitu sebuah rasa misi yang murni. Suking mempersilakanku masuk ke ruang tamu kecil dan menuangkan segelas air untukku sendiri. Tuan Chen, selamat datang. Tidak kusangka kau begitu cepat menghubungiku, karena aku sudah memikirkan apa yang ingin kulakukan dengan jelas. Aku tidak bertele-tele, langsung mengambil dokumen dari tas kantor dan menyerahkannya kepadanya. Ini adalah rencana dana bantuan pendidikan yang sudah kurancang. Namanya, program keberangkatan. Aku ingin mendanainya atas nama perusahaan kami dan mempercayakan yayasan kalian untuk melaksanakan dan mengelolanya. Suking menerima dokumen itu. Ekspresi wajahnya berubah dari sekadar sopan menjadi fokus. Dia membacanya dengan sangat teliti, membalik halamannya satu persatu. Sesekali menandai sesuatu dengan pena. Aku tidak mengganggunya, dan meminum airku dengan tenang. Proposal rencana ini, aku habiskan waktu beberapa hari untuk menyempurnakannya. Di dalamnya tidak hanya ada ide dan prinsip dasar program keberangkatan, tetapi juga merinci standar penyaringan pendaftar, agar program keberangkatan ini bisa segera dijalankan. Cara penyaluran dana bantuan, detail perjanjian pengembalian dana, bahkan termasuk pelacakan alumni jangka panjang, dan rencana pembangunan komunitas. Bisa dibilang, ini bukan lagi sekadar niat beramal yang sederhana, melainkan sebuah rencana program lengkap yang bisa segera dijalankan. Tuan Chen, izinkan aku berkata jujur. Aku sudah bertahun-tahun mengerjakan proyek yayasan. Pernah melihat banyak orang yang melakukan sesuatu secara mendadak. Tapi orang sepertimu, yang berdedikasi tinggi, ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Kebanyakan mereka hanya akan berkata ingin menyumbang berapa uang, lalu melemparkan semua urusan yang merepotkan kepada kami. Sepertinya baru kau yang datang membawa proposal yang begitu rinci, matang, dan dipertimbangkan secara mendalam. Kau adalah yang pertama. Karena aku tidak melakukannya secara mendadak. Aku memikirkan hal ini dengan sangat serius. Terlihat sekali, terutama sistem dana berputarmu, dan desain pengembalian tanpa bunga selama 10 tahun. Itu sangat cerdas. Hal itu tidak hanya menjamin keberlangsungan dana bantuan. Yang lebih penting lagi adalah hal itu menjaga martabat penerima bantuan. Ini sudah melampaui batasan amal biasa. Lebih terasa seperti sebuah investasi nilai. Investasi pada masa depan seseorang. Nona Su, kau terlalu memuji. Tidak, aku tidak sedang memuji. Proyek ini akan diterima oleh yayasan kami. Kami akan membentuk tim khusus untuk berkoordinasi dengan perusahaan Anda. Aku sendiri yang akan menjabat sebagai penanggung jawab utama proyek ini. Ini adalah komitmen yang melebihi harapanku, dan juga mewakili pengakuannya yang tinggi terhadap rencana ini. Itu akan sangat bagus. Urusan pekerjaan selesai. Suasana menjadi sedikit lebih santai. Suking menatapku, tiba-tiba mengajukan pertanyaan pribadi. Tuan Chen, aku masih sangat penasaran. Kenapa Anda memiliki keterikatan emosional yang begitu dalam untuk membantu mahasiswa dari daerah miskin? Apakah ini murni karena tanggung jawab sosial?